Yuhu, hello everybody, kali ini melanjutkan yang sebelumnya, series La Casa de Papel. Bagi teman-teman yang belum menonton episode sebelumnya, langsung saja klik-klik di bawah ini ya. Oke, 3, 2, 1, bukan close the door, let's go! Oh yeah! Setelah Stockholm berhasil menembak Arturo, terlihat Stockholm merasa bersalah karena Arturo juga ayah dari anaknya. Seketika ia dan kawan-kawan berusaha menyelamatkan Arturo, yang pada akhirnya ia pun berhasil menggerakkan jantung Arturo. Namun harus ditangani lanjut karena peluru yang masih menempel di jantungnya. Hay que llevarlo al hospital Palermo. Perdebatan pun terjadi di sini. Jika publik melihat ini, mereka akan berpendapat bahwa kelompok Lisbon adalah pembunuh. Namun yang ada pada akhirnya Arturo dan gubernur dikeluarkan dari gedung untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Tamayo pun kali ini segera menggeledah tubuh Sandra dan mendeteksi mikrofon yang Tamayo pikir ada mikrofon di salah satu Sandra termasuk gubernur. Dan setelah dicek semuanya aman dan gubernur menceritakan semuanya yang telah terjadi kepada Tamayo. Mendengar informasi tersebut, Tamayo membuat rencana seolah-olah pasukan Lisbon bukanlah seorang pahlawan, melainkan perampok biasa yang hanya gila akan uang. Y lo mejor que puede pasar es que ese hombre se muera en los próximos 10 minutos. ¿Hay más heridos? 2 rehenes. Di sisi lain, Stockholm trauma dengan percobaan pembunuhan pertamanya dan Manila pun datang menghiburnya lalu menceritakan masa lalunya saat ia menjadi laki-laki. Pembicaraan tersebut yang mengintikan bahwa walaupun dia terjebak di dalam lubang hitam, selalu ada ayahnya yang percaya dengan dirinya. Al final lo importante no es que un padre acierte. Kembali ke masa Berlin, Rafael bertemu dengan semua tim khusus perampokan Berlin dan perampokan kali ini adalah artefak emas murni peninggalan Viking dari Denmark. Bermisi untuk menukarkan yang asli dengan yang palsu. Seketika Rafael pun tertarik dan nanti diawali dengan Tatiana yang memang berprofesi sebagai artis dan diundang di acara pameran tersebut yang diadakan 15 tahun sekali. Es una persona que va de enamorado del arte. Esa mano tiene símbolos de mitología nórdica. Esto es puro arte. Estamos devolviendo la dignidad a este oro. Kembali ke masa sekarang, Profesor dan kawan-kawan pun diseka pada akhirnya oleh Alicia, berbicara tentang bagaimana Profesor memainkan seni di balik layar, memainkan semua bidik sesuai yang ia inginkan. Tak lama kemudian Tamayo mengadakan acara pers di televisi tentang Alicia yang dinyatakan mengkhianati kepolisian dan sekarang bekerja bersama Profesor, dan Tamayo berusaha membawa Alicia ke pengadilan. Mendengar hal tersebut, Alicia seketika merasa terhianati. Información sensible al profesor. En Panamá, Belice y Delaware. Siempre hay una salida. Ahora sí. Tak hanya itu saja, Tamayo memperlihatkan bukti-bukti palsu pengkhianatan Alicia yang dimana itu adalah rencangannya sendiri atau pemalsuan bukti. Alicia pun menjadi stres dengan keadaan yang terjadi sampai ke air ketubannya pun pecah, yang mengharuskannya untuk babaran atau melakukan proses melahirkan. Di dalam gedung karena merasa tak ada harapan dari Profesor, pasukan Lisbon pun mempersiapkan diri untuk persenjataan dan lain-lain dalam satu ruangan. Sierra va por libre. ¿Saben lo que eso significa, no? La vamos a perder. Que somos un puto descarte social. Alicia pun akhirnya melakukan lahiran tanpa dibantu oleh Profesor. Ia tetap ngeyel untuk dibantu. Sampai pada akhirnya Alicia pun menyerah dan melepaskan borgol dari tangan Profesor. Tamayo pun akhirnya pulang dari persnya. Saat di dalam tenda karena ia tak kunjung dihubungi oleh Profesor, ia pun mulai melancarkan aksinya menggerahkan pasukan militer. Melihat ada pergerakan, Helsinki pun melapor kepada pasukannya. Dan Ver pun meyakinkan pada Stockholm agar tidak larut dalam trauma.
percobaan pembunuhan pertamanya. Rio dan Tokyo pun juga akhirnya berbaikan dan kini kembali berciuman. Di tenda sempat ada perdebatan Tamayo dengan Rogu yang dimana rencana militer hendak meledakkan bagian atap gedung. Sedangkan di dalam sana terdapat warisan dunia yang telah dicetuskan oleh UNESCO. Namun Tamayo meyakinkan kembali bahwa dalam perang warisan dapat dibangun kembali. Tanpa mendengar alasan lagi, Tamayo memulai rencana militer masuk lewat gedung menggunakan bom. Di dalam gedung mereka mulai berposisi sesuai pos mereka. Tokio. Dentro. Como en los putos aviones. Preparadas. Tokio. Dentro. Como en los putos aviones. Tiemble lo que tiemble, no para. Pero para hacer unos pendientes a la abuela. ¡Pues al tajo! Di sisi lain setelah bersusah payah akhirnya Alicia pun melahirkan dan bom pun diledakkan dari atas gedung. Episode 3 pun selesai. ¡Retírate al museo! ¡Espérame ahí! Negativo.